Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga pada hari ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam jumpa kembali bersama Balai Belajar Lombok. Mari belajar bersama Balai Belajar Lombok. Untuk kesempatan kali ini, kami masih membahas materi yang sama, perbandingan dengan sub pokok bahasan, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Silahkan di subscribe ya setelah menonton. Oke, kita lanjutkan. Untuk perbandingan senilai, diperhatikan ya, di sini ada dua jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kapan dia diketahui perbandingan itu perbandingan senilai dan berbalik nilai? Jika besaran A diperbesar, kemudian besaran B diperbesar juga, begitu juga sebaliknya, jika besaran A diperkecil, maka besaran B juga diperkecil, maka dia dikatakan perbandingan senilai karena sama-sama diperbesar atau sama-sama diperkecil. Nah, sebaliknya kalau berbalik nilai, jika besaran A diperbesar, maka besaran B diperkecil. Kemudian yang kedua, jika besaran A diperkecil, maka besaran A diperbesar. Itu adalah perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama, perbandingan senilai. Sebagai contoh di sini, kita akan membeli jeruk. 1 kg jeruk harganya 20.000 karena ini jeruknya manis, ya. Nah, sekarang yang ditanyakan, jika 2 kg jeruk harganya berapa? Ayo, yang suka makan jeruk, yang suka beli jeruk, tentunya tahu harganya. Kalau 2 kg berapa? Harganya adalah 40.000. Nah, dari mana kita tahu harganya 40.000? Kalau yang 1 kilo harganya 20.000, berarti 1 dikali 20.000. Nah, sekarang kalau 2 dikali juga 20.000. Bagaimana Ustazah kalau kita belinya di tempat lain? Di tempat lain itu ada harganya 20.000, ada yang 50.000 Ustazah. Ini kita berbicara di tempat pembelian yang sama. Ingat ya, yang sama, satu pembeli. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau 3 kg itu harganya berapa? Di satu pembeli ya, ingat 3 kg harganya berapa? Tinggal kita kalikan 20.000. 3 kali 20.000 sama dengan 60.000. Nah, kalau mau beli 10 kilo ya, harganya berapa? Sama juga, 10 dikali 20.000 sama dengan 200.000. Kalau nanti ada yang nanya, Ustazah kalau beli 1 keranjang harganya berapa? Nah, itu keranjangnya harus ditimbang dulu, tahu dulu berapa kilo banyaknya di 1 keranjang, baru dikalikan 20.000 ya. Nah, sekarang kenapa dia dinamakan ini perbandingan senilai? Karena ketika harga jeruk 1 kilo harganya 20.000, ketika dia banyak jeruknya 2 kilo harganya naik 40.000. Kemudian ketika banyak jeruknya 3 kilo harganya pun bertambah 60.000. Demikian seterusnya. Jika besaran A yaitu banyak jeruk diperbesar, maka besaran B harga jeruk juga diperbesar. Ketika nanti besaran A diperkecil, kemudian besaran B juga diperkecil, maka dia termasuk perbandingan senilai, ya. Nah, sekarang di sini ada soal. Jika 2 kg jeruk harganya 40.000. Ini tempat beli jeruknya sudah berbeda ini. Ini di Hypermart belinya ya, 40.000. Jenis jeruknya berbeda. Nah, sekarang kalau 20 kg jeruk harganya berapa? Anak-anakku bisa selesaikan menggunakan perbandingan bagi yang tidak bisa menghitung langsung. Lihat ya. 2 kg jeruk
berbanding 20 kg jeruk sama dengan 40.000 berbanding harga yang belum kita ketahui. Kita lambangkan dengan huruf X. Untuk mengetahui berapa nilai X, ini kita kali silang ya. 2 dikali X sama dengan 2X, yaitu harganya 20 dikali 40.000, hasilnya adalah 800.000. Nah, jadi X sama dengan 800.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 400.000. 400.000. Nah, sekarang kita lihat apa itu yang X. X itu jika 2 kg jeruk harganya 40.000, maka 20 kg jeruk harganya adalah 400.000. Atau lebih gampangnya, 2 kg jeruk itu 40.000. Kalau 1 kilo berapa? 20.000. Kalau 20 kilo 400.000. Gampang kan? Oke, tentunya kalian pasti bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai, kita akan menggambar grafiknya ya. Perhatikan. Di sini Ustazah gambar untuk jeruknya di bawah, kemudian harganya di atas. Tapi boleh anak-anakku balik. Ustazah, kita harganya di bawah, jeruknya di atas. Boleh, tidak masalah, tergantung kita ya. Nah, 1 kilogram harganya 20.000. Kita bikinkan ini diagramnya. Ini titik potongnya ya. Nah, kemudian 2 kg harganya 40.000. Nah, bikinkan titik potongnya. Kemudian 3 kg 60.000. Kemudian kalau yang 4 kg nanti tentunya harganya 80.000. Nah, setelah kita buatkan titik potong, tinggal kita tarik garis lurus. Nah, mohon maaf ya, ini tidak lurus karena Ustazah tidak menggunakan penggaris dan tidak menggunakan papan peta. Kalau kita menggunakan papan peta atau kertas grafik, maka dia akan lurus. Jadi gambar grafik untuk perbandingan senilai itu adalah lurus, ya, lurus. Nah, bagaimana dengan perbandingan senilai? Gampang kan? Semoga kalian memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Kita lanjut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, jika besaran A diperbesar, maka besaran B diperkecil. Begitu juga sebaliknya. Contoh, kecepatan rata-rata suatu sepeda motor dengan waktu tempuh. Jika kecepatannya 30 km per jam, maka waktu tempuhnya 8 jam. Kemudian jika 40 km per jam, waktu tempuhnya adalah 6 jam. Kemudian jika rata-rata kecepatannya 60 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah 4 jam. Nah, sekarang yang ini kok terbalik Ustazah dengan perbandingan senilai? Apa iya sepeda motor ketika dia pelan, mana lebih besar 30 km per jam atau 40 km per jam ketika lari? Tentunya ketika lari lebih besar 40. Ketika semakin cepat kita berlari menggunakan sepeda motor, maka semakin cepat kita sampai di tempat tujuan, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 100 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan? Kita hitung sekarang ya. Jika 60 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Jika 100 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan? Caranya menyelesaikan sama menggunakan perbandingan. 60 per 100 sama dengan, ini dibalik, kalau yang tadi 60 atas per bawah, kemudian yang ini dibalik, bawah per atas, X per 4. Berbeda dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, atas per bawah sama dengan atas per bawah. Kalau perbandingan berbalik nilai, cara menyelesaikan soalnya terbalik.
atas per bawah sama dengan bawah per atas untuk mendapatkan nilai yang ditanyakan. Kita lanjutkan ya. Kalau sudah begini tinggal dikali silang ya. 100 dikali X sama dengan 100X sama dengan 60 dikali 4. 100X sama dengan 60 kali 4 240. X sama dengan 240 dibagi 100 sama dengan 2,4. Jadi ketika kita lari dengan kecepatan 100 km per jam, itu waktu yang dibutuhkan hanya 2,4 jam. Berarti nanti semakin cepat kita berlari, semakin sedikit waktu yang kita butuhkan. Tapi jangan dicoba kecepatan 100 km per jam, apalagi di jalan yang ramai, apalagi anak-anakku yang pelajar, tidak boleh. Ini hanya contoh di soal ya. Nah, sekarang menggambar grafik, gambar grafik. Di bawah ini kecepatannya, yang di atas waktunya. Anak-anakku boleh balik di bawah waktu, di atas kecepatan, tidak masalah. Nah, sekarang jika kecepatannya 30, ini 30, maka waktu yang dibutuhkan 8. Nah, ini dibikin grafiknya ya. Di sini titik potongnya. Kemudian jika kecepatannya 40, waktunya 6. 40 di sini titik potongnya. Jika kecepatannya 60, waktunya cuma 4. Di sini. Nah, bagaimana membuat garisnya? Kalau tadi perbandingan senilai itu garisnya lurus, kalau berbalik nilai ini grafiknya menjadi garis lengkung ya. Nah, menjadi garis lengkung. Jadi ketika kalian melihat grafiknya adalah garis lurus, itu adalah perbandingan senilai. Ketika dia garis lengkung grafiknya, maka itu sudah bisa menandakan bahwa dia adalah perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya gampang. Contohnya, kalau perbandingan senilai dari atas ke bawah, besar, kecil, besar, kecil. Kalau yang berbalik nilai, kecil, besar, besar, kecil, terbalik. Dan cara mengerjakannya pun gampang. Dilihat dari grafiknya saja sudah bisa kita bedakan. Bagaimana? Perbandingan gampang kan? Tidak serumit yang anak-anakku bayangkan selama ini. Selamat belajar melalui Balai Belajar Lombok. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.